Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kemunculan Kara memang baru di opening anime Boruto, tapi itu sudah menjadi penanda kuat jika dalam beberapa minggu ke depan, kiprah organisasi misterius yang lebih mengerikan dari Akatsuki ini akan semakin jelas. Nah, saya menemukan 5 fakta unik tentang organisasi Kara. Apakah itu? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Kara adalah organisasi super misterius dan pastinya super berbahaya. Organisasi ini bergerak di balik kegelapan, layaknya Akatsuki. Kara secara arti dari nama, artinya adalah cangkang. Jika kita lihat dari arti namanya ini, cangkang seperti berhubungan dengan pemimpin Kara itu sendiri, yaitu Jigen. Seolah-olah organisasi ini memang dibentuk untuk memuluskan rencana pemimpin mereka, yaitu Jigen itu sendiri. Menurut asumsi saya sendiri, arti cangkang di sini berhubungan dengan Jigen yang merupakan cangkang Ishiki Otsutsuki. Kalau kita lihat tujuan utama Kara ini, semakin membuktikan jika Kara ini hanya dibentuk untuk memuaskan keinginan pemimpin mereka, yaitu Jigen atau Ishiki Otsutsuki. Kara dibentuk dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya sih simple, hanya untuk menggulingkan kekuasaan Ikkyu Madoka selaku daimyo negara api dan Naruto selaku Hokage Konoha. Karena itu, mereka sudah menempatkan para anggota Outer Kara di konsil para tetua dengan tujuan mempengaruhi kebijakan daimyo. Nah, sudah mulai berjalan nih pengaruh Kara ini, di mana daimyo memotong anggaran Konoha. Padahal Konoha sedang butuh anggaran besar untuk banyak penelitian dan misi. Itu baru jangka pendek loh. Nah, sekarang jangka panjangnya. Untuk jangka panjangnya adalah menuntaskan tugas suci klan Otsutsuki yang gagal dijalankan oleh Kaguya, yaitu menanam pohon cakra dan membuat pohon itu menghabiskan seluruh energi bumi dan penduduknya, lalu mengonsumsi buah cakra yang dihasilkan dan memberikannya kepada klan utama Otsutsuki. Berbicara hubungan Kara dengan Otsutsuki, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Selain karena pemimpin Kara yang merupakan wadah Ishiki Otsutsuki, organisasi ini juga seperti perpanjangan tangan klan Otsutsuki, yang mana tugas mereka adalah melanjutkan misi klan itu di bumi. Ketika rencana besar Jigen datang ke Konoha saja, satu anggota Kara yaitu Kode atau Kodo pergi ke dimensi tempat Jubi berada. Setelah pertarungan selesai, Boro pergi untuk menjaga segel Naruto. Tapi hubungan Kara sepertinya hanya baik pada satu Otsutsuki saja, yaitu Ishiki. Mereka memang mengenal Otsutsuki lain seperti Momoshiki misalnya. Tapi, Momoshiki tidak mengenal mereka. Momoshiki melihat anggota Kara seperti dia melihat manusia yang dianggapnya makhluk rendahan. Sehingga, hubungan Kara dengan Momoshiki sama seperti hubungan Kara dengan Konoha. Member Kara saat ini yang masih existing ada Jigen, Kashinkoji, Delta, Kode atau Kodo, dan Amado. Boro dan satu kakek-kakek sudah mati. Mereka semua adalah member inner Kara. Kawaki tidak saya masukkan karena dia jelas sudah menjadi warga Konoha. Kara juga memiliki member outer yang jumlahnya sangat banyak dan mereka ada di negara api. Beberapa member outer yang sudah dikenal antara lain Ao dan Garou. Nah, bisa dikatakan, hampir semua member Kara adalah manusia hasil modifikasi Amado. Beberapa di antara mereka ada yang bukan seorang shinobi, lalu dimodifikasi hampir seluruh tubuhnya, sehingga bisa dikatakan dia menjadi mesin tempur yang bertarung dengan menggunakan tubuh modifikasinya, seperti contohnya Delta dan Kawaki, dan mungkin juga Kode. Sebagian lain memang adalah shinobi dengan kemampuan ninjutsu, taijutsu, fuinjutsu, genjutsu, bahkan senjutsu atau sage mode. Member yang merupakan shinobi adalah Kashinkoji dan Boro. Untuk Kashinkoji, dia juga merupakan hasil modifikasi Amado
tapi sepertinya tubuh manusianya masih lebih dominan. Sedangkan Boro, tubuhnya sudah full modif, sehingga regenerasinya bisa luar biasa. Tapi tetap, Boro memiliki ciri shinobi dengan kemampuannya menciptakan ninjutsu. Kekuatan member Inner Kara sebenarnya sangat luar biasa, di mana ada yang sudah di level seperti para Jonin seperti contohnya Delta, dan juga ada yang malah mencapai level Kage, seperti contohnya Kashin Koji. Tentunya kalau Jigen sudah ada di level di atas Kage ya. Untuk Boro, dia juga sangat luar biasa, tapi sayangnya dia harus kalah oleh para Genin tim 7, walaupun itu juga karena ada bantuan terakhir dari Momoshiki. Disinilah kita bisa melihat perbedaan Kara dan Akatsuki. Jika Akatsuki adalah para shinobi pelarian dengan skill yang jauh di atas rata-rata shinobi biasa, di mana mereka bertarung dengan kemampuan shinobinya, sedangkan Kara banyak melibatkan senjata sense ninja yang menjadi bagian dari tubuh mereka. Yang unik dari para member Kara ini, mereka memiliki tato. Setiap anggota Inner Kara memiliki tato bertuliskan angka Romawi. Setiap tato merepresentasikan urutannya, di mana urutan berdasarkan angka di tato. Yang pertama Delta, yang kedua Kashin Koji, yang ketiga Boro, yang keempat Jigen, yang kelima adalah laki-laki tua yang saya tidak tahu namanya, mungkin dia saudaranya kakek Jenkins di SpongeBob, dan yang keenam adalah kode atau kodo. Untuk Kawaki, dia mungkin dianggap sebagai anggota Inner Kara, di mana dia memiliki tato bertuliskan angka 9 Romawi. Berarti harusnya ada dua anggota Kara lagi yang masih misterius, di mana dia adalah pemilik tato dengan tulisan angka 7 dan angka 8. Jigen, yang merupakan ketua Kara, sangat luar biasa dan penuh misteri. Dia adalah wadah dari Ishiki Otsutsuki, sehingga ada dua kesadaran dalam tubuhnya. Nah, di sini, Jigen sepertinya sudah benar-benar menjadi perpanjangan tangan Ishiki. Jigen juga sudah menyadari jika dirinya hanya wadah yang jika memang sudah tidak dibutuhkan lagi, akan ditinggalkan begitu saja. Dan sepertinya Jigen menerima takdirnya itu. Makanya dia membantu Ishiki untuk memindahkan karma dan sekaligus tubuh Ishiki juga ke Kawaki. Secara kepribadian, Jigen ini sangat kalem, dan dia juga orang yang sangat strategis. Ketika dia datang ke Konoha, dia sudah mempersiapkan dirinya akan melawan manusia terkuat, yaitu Naruto. Dia pun sudah menyerap sebagian cakra Jubi untuk bekalnya. Ditambah lagi, dia sudah menyiapkan mangkok raksasa di dimensinya untuk persiapan bertarung dengan Naruto. Nah, ketika dia bertemu Naruto, dia mengatakan jika dia sama sekali tidak berniat untuk melawan Naruto. Dia hanya ingin menjemput anaknya saja. Dia sudah bisa menakar kekuatan dahsyat Naruto, yang pastinya akan sangat merepotkan jika dia melawannya. Sekarang, Jigen sedang dalam masa pemulihan karena dirinya kehabisan cakra. Dia menggunakan alat dari Amado untuk mengembalikan cakra, di mana di sini menandakan Jigen berbeda dari manusia pada umumnya. Di era Naruto, atau era setelah Rikudo Sanin wafat, cakra sudah mulai diproduksi sendiri oleh manusia. Bahkan, semua manusia pasti terlahir dengan cakra, terlepas dari jumlahnya besar atau kecil. Nah, di sini, jika Jigen adalah manusia yang lahir di era Naruto atau era Shinobi, harusnya dia sudah memiliki cakra sendiri di tubuhnya dan bisa menambah atau mengisi sendiri cakranya cukup dengan beristirahat saja atau dengan beberapa pengobatan. Tapi ternyata tidak. Dia harus menggunakan alat khusus untuk bisa menambah cakranya sendiri. Ini menandakan Jigen lahir di era sebelum manusia lahir dengan cakra. Maka bisa disimpulkan, Jigen ini satu era dengan Kaguya Otsutsuki. Mungkin Jigen adalah salah satu manusia yang kemudian dilepaskan oleh Kaguya dari Mugen Tsukuyomi dan dihapus ingatannya. Lalu mungkin dia secara tidak sengaja bertemu dengan Ishiki Otsutsuki. Mungkin saja teori saya sebelumnya benar. Saya pernah menteorikan jika ketika Kaguya di perjalanan ke bumi, sebenarnya dia bersama Ishiki. Tapi kemudian terjadi pertarungan antara keduanya yang mungkin berakhir dengan Ishiki sekarat, sedangkan Kaguya sampai ke bumi dalam kondisi sangat lemah. Nah, Ishiki kemudian ditemukan oleh Jigen, dan akhirnya berakhir dengan Ishiki masuk ke tubuh Jigen. Jadilah Jigen menjadi wadah Ishiki pertama, sekaligus yang tertua. Itulah 5 fakta tentang Kara. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.